Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi kita berkenaan dengan topik efektivitas biaya yang ada di organisasi publik. Nah, ini saya ambilkan dari materi William K. Billinger serta Dickinson College yang merupakan bagian dari buku mereka yang berjudul Economic Analysis of Public Policy. Ini merupakan salah satu bagian materi yang ada di buku tersebut dengan memfokuskan pada salah satu tema penting yang biasanya digunakan oleh para ekonom secara umum dalam menganalisis satu pendekatan mengenai penyusunan kebijakan publik. Nah, materi ini kita bisa gunakan sebagai salah satu referensi kebijakan publik secara umum. Ini konteksnya adalah governance memang, tetapi secara overall government di negara barat atau di di negara-negara maju, di developed countries biasanya mereka tidak terlalu terkekang pada hal-hal yang sifatnya administratif. Biasanya mereka juga sudah mulai menggunakan model new public governance. Nah, salah satu topik yang cukup menarik yang bisa kita jadikan salah satu referensi adalah berkenaan dengan benefit cost analysis. Benefit cost analysis ini merupakan salah satu pendekatan ketika menghadapi pilihan yang ada dalam tahapan penyusunan kebijakan publik dengan melihat cost and benefit-nya. Berapa biaya dan manfaatnya, atau secara umum perbandingan antara manfaat serta biaya yang muncul atau melihat secara plus minusnya. Memang tidak sebagaimana SWOT yang mengidentifikasi strength serta trend, tapi lebih simplify dengan menggunakan pendekatan cost and benefit-nya. Cost ini kita bisa merujuk pada biaya yang muncul secara kuantitatif ya, dan benefit ini bisa kita hitung juga dengan pendekatan manfaat atau tidak harus revenue, tetapi benefit secara umum atau manfaat secara general, keuntungan atau kelebihan ya dalam penyusunan satu kebijakan ketika menghadapi dua kondisi atau dua pertimbangan apakah melanjutkan atau tidak dengan pertimbangan atau pendekatan yang memang sifatnya materialistik tentu saja ya, berdasarkan pendekatan kuantitatif. Nah, pada kesempatan ini secara umum materi ini, chapter ini atau bagian ini mengenalkan proses penyusunan suatu publik dan benefit cost analysis tadi dengan tahapan atau dengan bagian yang cukup luas ya. Dua constraint atau dua isu utama adalah efisiensi serta efektivitas. Nah, nanti kita mungkin bisa mengambil salah satu bagian dari efektivitasnya, mungkin bisa kita apply secara spesifik pada topik kita, tetapi secara umum aspek efisiensi sebagai bagian penting dalam cost benefit analysis itu juga bisa kita overview. Nah, the chapter also introduced cost-effective analysis, a decision model that can be useful when a full comparative value benefit possible or not desirable. Nah, bagian ini atau chapter ini juga mengenalkan analisis cost effectiveness. Nah, sebelumnya memang disebutkan bahwa chapter introduce the process and decision rules for benefit cost analysis, di mana benefit cost analysis ini membandingkan antara biaya dan manfaatnya, tetapi selain itu nanti di bagian akhir juga dikenalkan cost effectiveness analysis, di mana ini merupakan salah satu tools atau model yang dimanfaatkan aspek benefit dan cost-nya ini tidak comparable. Artinya benefitnya tidak bisa selalu dikuantifikasi atau digunakan pendekatan dollar value benefit. Nah, sehingga komparasi antara benefit dan cost ini tidak bisa dijalankan, sehingga
ada alternatif yang lain, minimal ya cost effectiveness. Nah, kalau kita lihat ya dari aspek manajerial ini ya salah satu tools umum lah kalau kita menyusun satu keputusan atau satu tindakan yang rasional. Ini kalau di konsep teori di teori organisasi ini merupakan atau di organization behavior ini biasanya pendekatan manajemen saintifik atau dari penyusunan keputusan. Karena kalkulasi itu ya, kalkulasi untung rugi yang sifatnya comparable dan dikuantifikasi dengan pendekatan nalar rasionalnya. Tentu semuanya pendekatannya tetap rasionalnya. Orang ngambil take or leave ngambil ataupun tidak itu keputusannya sangat materialistik dan materialistik ini didasarkan pada pendekatan yang rasional. Ya bisa saja ini tidak berlaku untuk donasi gitu ya atau hal-hal yang sifatnya social benefit atau hal-hal yang sifatnya long term kadang dollar value less dari sebuah pengambilan keputusan. Finally, the chapter present a related model labeled weight benefit cost analysis. Nah, ini untuk yang beberapa hal nanti kita soroti secara mendalam, tapi mungkin hal-hal yang lain mungkin bisa kita pelajari atau mungkin bisa didalami lebih lanjut. Nah, chapter ini juga menyediakan salah satu tools yang lain berupa weighted benefit cost analysis, which allows the analyst to assign different values to different affected groups. Nah, ini kan di mana ada pertimbangan benefit cost analysis ini dengan pendekatan yang tertimbang. One application of this weeks involves assigning higher value to the net benefit of the poor. Yang pertama, the process of benefit cost analysis. Review the steps in a benefit cost analysis. Let's review engine Bardach 8-step process for policy analysis. Ada pendekatan proses tahapan yang ada di sebutannya untuk analisis kebijakan. Yang pertama, define the problems. Kemudian yang kedua, assemble evidence, select the criteria for making decision, or identify the policy alternatives to be considered, and the next, predict the outcome of each alternative, and then confront the trade-offs, make a recommendation, and the last, tell your thought. The first step, identifying the problem. The goal of most public policy is to reduce, eliminate, or prevent a particular social or economic problem. Nah, ini kalau di mata kuliah kita atau yang pernah kita diskusikan sebelumnya adalah mengidentifikasi public interest. Nah, overall saya menyebut public interest karena memang seringkali hal-hal yang disebut public interest ini sangat longgar atau fleksibel. Interest publik itu di satu tempat dengan tempat lain bisa saja berbeda. Satu waktu dengan waktu selanjutnya juga berbeda. Dulu kita tidak mengenal kebutuhan internet ya, untuk apa sih bangun jaringan internet, mending jaringan jalan tol atau membangun jalan yang bisa dilalui motor gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi atau disrupsi, nah jaringan internet atau jaringan untuk bisa menghubungkan koneksi internet ini menjadi hal yang urgent. Nah, ini interest publik mungkin day to day, time to time ya, ini bisa berubah. Nah, hal-hal yang ini yang saya kira cukup relevan juga untuk kita pakai sebagai salah satu pertimbangan. Nah, kalau di pendekatan atau di Billinger ini menyebutkan yang disebut tujuan dari public policy itu untuk reduce, eliminate, or prevent a particular social or economic problem. Ini merupakan pendekatan atau konsep umum ya kalau saya melihat bahwa untuk mengurangi, kemudian mengeliminasi, dan kemudian mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Therefore, any convincing policy analysis should have clear and detailed answer to a seemingly simple set of questions. Untuk itu, maka analisis kebijakan publik ini harus secara jelas dan rinci ini menjawab beberapa pertanyaan sederhana berikut. What is the problem?
when, where, and how often does the problem occur, and what are the causes of the problem, how serious are the harms caused by the problem. Hal-hal yang ini menjadi panduan ketika identifying the problem. Apakah masalahnya, kapan, di mana, dan bagaimana problem itu sering terjadi atau muncul. What are the cause of the problem? Apa sebab dari munculnya problem tersebut. Kemudian bagaimana seriusnya dampak apabila masalah tersebut tidak diatasi. Nah, kalau dulu kita nggak pakai internet masih bisa jalan-jalan ya, masih bisa jalan-jalan, terus kemudian masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol, kopi bareng, kuliah juga bisa tatap muka dan seterusnya. Mungkin disrupsi teknologi lalu, tapi ternyata kita menghadapi double disruption. Ada double disrupsi teknologi, yang kedua adalah disrupsi karena faktor pandemi. Sehingga kebutuhan internet itu tidak lagi bisa diabaikan. Mau ketemu tidak dimungkinkan ya karena pandemi dan belum ada vaksin, sehingga urusan-urusan yang seperti ini dulu juga kalkulasi ya di awal-awal ketika harus kuliah, harus mempertimbangkan atau mengkalkulasi kira-kira biaya transport pulang pergi setiap hari berapa. Dan itu tidak lagi dimungkinkan, dan akhirnya ini pertimbangan pribadi ya, atau secara umum publik juga saya kira mirip-mirip. Ketika ada pandemi tidak mungkin untuk keluar secara bebas, ya, dibatasi mobilitasnya, ketemunya dan seterusnya. Akhirnya untuk transportasi mobilitas secara fisik ini bisa kita alokasikan ya, misalnya adalah kebutuhan untuk mendapatkan internet tadi, akses internet. Mungkin pilihan-pilihan itu juga akan berkembang. Internetnya apa? Wah, kalau saya waktu itu menghadapi di mana kondisi rumah itu akses jaringan kabel atau fiber itu tidak menjangkau. Akhirnya ya yang jaringan yang sifatnya paketan kartu itu ya. Dan itu ya ini ya akhirnya meledak meledak dari alokasinya ya, terus kemudian boncos ibaratnya besar sekali. Tapi kemudian dampak itu ya bisa dikurangi dengan adanya perkembangan di mana akses internet kabel itu bisa dijalankan. Nah, hal-hal ini yang penting untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Identifying the seriousness of the problem involves quantifying both the number of people affected by the problem and the intensity of harm suffered by those people. Mengidentifikasi keseriusan bagaimana dampaknya ini nanti melibatkan hal yang berkenaan dengan kuantifikasi ya, atau tadi mengkalkulasi jumlah dari pihak-pihak ataupun publik yang terdampak karena masalah tadi, dan bagaimana sejauh mana masalah itu, kesulitan itu atau bahaya tadi mengenai atau menjangkiti atau mengenai banyak orang. Some problems, such as violating span limits, are very widespread, but on average not very harmful. On the other hand, problems such as harmlessness, airline fatalities, or childhood cancer are comparatively rare, but are very serious for the victims. Contoh yang cukup gamblang dan terjadi di banyak tempat adalah misalnya pelanggaran atas batas minimal kecepatan kendaraan. Ya, ini seringkali kita hadapi, dan ini sebetulnya tidak berbahaya, tapi secara meluas dan kalau dikalkulasi totally itu akibat kecelakaan itu juga besar jumlahnya. Kemudian dibandingkan on the other hand, problems such as harmlessness, airline fatalities, dan juga childhood cancer. Contoh-contoh yang seperti ini juga jarang terjadi, tetapi mematikan. Nah, misalnya ya homelessness, ya itu ya tidak punya rumah, ini sebetulnya tidak banyak orang terkena, kasusnya juga dikit. Tapi kalau sudah terkena hampir-hampir ya menyebabkan kematian. Ini kalau sekarang ya COVID itulah, atau hal-hal yang ini kalau papernya atau bukunya tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah.
terbitnya second edition, yang first edition sekitar 2009. Waktu itu berarti belum ada kasus-kasus semacam ini. Termasuk juga yang dampaknya yang cukup berbahaya, yang harmless ini ya, misalnya selain pandemi COVID tadi juga hal-hal yang misalnya ini ya, penyakit-penyakit sebelum COVID ini ya, misalnya flu burung, nah itu kan fatality rate-nya itu cukup tinggi. Nah, ini kita juga dihadapi pada kondisi seperti ini. Lalu bagaimana? Ada yang tidak terlalu berbahaya, tapi kita hadapi sehari-hari, dan bahkan dampaknya secara totally yang meninggal itu juga cukup besar. Estimating the severity of a given problem usually requires broadly based statistic. Nah, beberapa hal ini memerlukan data-data yang berbasis statistik tadi ya. For national problem in the US, the federal government is usually the first place to search for statistical data. Nah, untuk mengetahui ini memang kita bisa mengcompare. Nah, kalau kemarin awal-awal misalnya pandemi, kita bisa melihat bahwa ada orang berkata, sebagian ya, membandingkan, udahlah COVID ini nggak perlu dikhawatirkan, toh jumlah yang meninggal tidak sebanyak yang kena kanker, atau mungkin kemarin ada yang membandingkan dengan kasus apa ya, yang secara overall ini totalnya lebih besar, termasuk merokok, narkoba, dan satu lagi kanker atau saya lupa. Nah, ada yang mengatakan ya permasalahannya bukan di sana, bukan fatality rate-nya atau apa istilahnya, tingkat atau jumlah kematian dibanding penderita ini. Nah, masalahnya kalau di kanker, terus kemudian istilah penyakit-penyakit yang menimpa banyak orang, stroke termasuk juga, dan seterusnya. Ini para penderitanya bisa dikalkulasi, terus kemudian penanganannya juga tertangani, dan kemungkinan ya yang meninggal itu memang secara total dari kumulatif itu memang besar. Artinya yang meninggal dibanding yang sakit ya. Tapi masalahnya untuk yang pandemi kemarin ini, COVID ini, yang sakit nggak teridentifikasi gitu. Terus kemudian kalaupun misalnya dikatakan fatality rate-nya atau tingkat meninggalnya itu misalnya katakanlah misalnya 1%. Nah, yang menjadi masalah adalah bukan 1% yang meninggal, tapi 20% yang terkena, yang teridentifikasi, dan kemudian sakit. Yang dalam kasus COVID ini kan ada waktu itu OTG, orang tanpa gejala, dan juga yang suspek, atau istilahnya apa sih? Ya, intinya yang suspek itu yang berarti yang kena atau kena COVID terus kemudian sakit, ada gejalanya, orang yang bergejala, terus kemudian yang tanpa gejala sebetulnya kena COVID, cuman dia resist dan imunitasnya bagus, tetapi dia cenderung nanti akan menulari, berpotensi untuk menulari. Nah, yang bergejala ini dan menulari itu jumlahnya 20%, dan terjadi pada satu waktu. Nah, ini yang oleh sebagian mengatakan, nah ini yang berbahaya karena kolapsnya kesehatan itu karena 20% ini terjadi berbarengan, dan kalau tidak tertangani dengan baik, 1% ini kemungkinan akan naik dan meningkat. Nah, itu yang meninggal ya 1%, atau berapa persen waktu itu, kurang dari 1%, terus kemudian naik. Nah, ini yang menjadi masalah. Kasus-kasus seperti ini berarti perlu data yang akurat dan penting. Nah, inilah pentingnya kita tahu basis data itu. Masalahnya orang waktu itu awal-awal nggak terlalu care dengan COVID, datanya juga nggak jelas. Ada isu ditutup-tutup, semacam-macam. Quantifying the harms of the problem often involves complex economic, statistical, and interdisciplinary analysis. Examples which we consider through this book. Nah, mengkalkulasi dampak bahaya tadi dari permasalahan ini seringkali melibatkan analisis yang rumit ya. Tapi yang kedua adalah assembling information and evidence. Next, in order to understand problem, careful consideration of the academic and professional literature relating to
This problem is important. Nah, ketika dapat datanya, langkah selanjutnya apa? Ya kita harus mengetahui bagaimana informasi itu. Kalau data tadi adalah statistical evidence atau statistical observation lah gampangnya. Tapi untuk yang mengetahui dan mengolah itu butuh information serta literatur yang valid ya serta kompeten di bidang itu. For most people, research now begins with a set of electronic sources such as online library catalogs and database of academic or professional literature. Different university library systems have different sets of resources for research, so your professor and library staff may be important in setting up assignment of research. And the next, select the criteria for making decision. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk analisis ya, dari masalah-masalah itu, dan kemudian menyusun satu kriteria tertentu dalam pengambilan keputusan. The most common economic rule for analyzing policy alternative is the Kaldor-Higg criterion or fundamental rule of policy analysis discussed in chapter 4 di bukunya Billinger ini. This rule leads the analyst to rank project according to their total net benefit or total benefits minus total cost. Secara umum yang disebut dengan benefit cost analysis ini. Gampangannya atau prinsipnya, analisis ini dengan membandingkan net benefit, total net benefit, atau total manfaat secara bersih ya. Dan dibandingkan dengan cost-nya. However, in policy areas such as health and safety policy, a direct comparison of the dollar value of benefits and costs is controversial. Kebijakan publik yang sensitif itu misalnya berkenaan dengan kesehatan dan juga keamanan. Karena nyawa tidak terbeli, itu berangkat dari kesehatan dan keamanan. Di Amerika tingkat kematian karena pembunuhan ya, itu tinggi. Ya ini harusnya urgent, sangat-sangat urgent ya. Tapi mereka ya negara sekuler dan negara pokoknya serba bebas ya, termasuk punya senjata itu ya setiap orang punya. Dan masalah kesehatan ya, kalau sudah pandemi, ibaratnya kalau menyangkut nyawa orang itu harusnya tidak bisa dibeli ya ibaratnya. Nah, sehingga penggunaan analisis atau pendekatan yang value atau mengkuantifikasi, mengkalkulasi nilai rupiahnya, itu seringkali tidak tepat. In such case, policy analysis models such as cost effectiveness analysis, which does not rely on a dollar value for life saved or sometimes used. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu bisa digunakan cost effectiveness analysis. Nah, ini nanti yang mungkin kita menjadi hal utama yang akan kita bahas. Finally, when analyzing policies for which the distribution of income or other net benefits are important. Nah, terakhir, ketika menganalisis suatu kebijakan for which the distribution of other net benefits are important, relying on ethical criteria or assigning higher weights to the net benefit of the poor may be appropriate. Nah, dalam kaitannya dengan ini, bisa juga digunakan pendekatan kriteria yang sifatnya etis atau meletakkan proporsi-proporsi tertentu dalam menggunakan net benefit cost analysis ini, sehingga ketika mengcompare benefit dan cost itu tidak head to head ya, tidak secara langsung, tetapi ada parameter yang memberikan prioritas atau memberikan ini faktor pengali yang berbeda. Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya adalah identifying the policy alternative. Jika sudah ada kriteria dalam pengambilan keputusan, kalau cost benefit analysis atau benefit cost analysis, itu yang membandingkan antara biaya dan manfaatnya secara langsung. Tapi ada juga yang sifatnya benefitnya itu unvaluable atau tidak bisa dikalkulasi atau
sangat berharga sehingga tidak tepat kalau dikalkulasi dengan dolar. Bisa menggunakan cost effectiveness analysis atau pertimbangan yang lain bisa digunakan faktor penimbang-penimbang atau faktor pengalih tertentu. Yang selanjutnya adalah identifying the policy alternatives. In some cases, several different policies might be used to address a problem. For example, traffic congestion might be reduced through highway expansion based on rush hour drivers, tourist ride subsidies for mass transit or other substitutes for the automobile. Dalam beberapa kasus pengambilan keputusan publik ini ada beberapa alternatif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Misalnya dalam perkara permasalahan traffic ya atau kemacetan. Untuk mengurangi itu bisa digunakan beberapa alternatif, misalnya pengenaan biaya pada jam-jam sibuk gitu. Regulasi yang mendorong untuk singkatnya ya berarti harusnya proporsi lebih besar ini pada pejalan kaki yang bersepeda, naik motor atau yang naik kendaraan pribadi yang roda 4. Atau subsidi untuk pengembangan transportasi publik. Serta misalnya juga ekspansi dari pengembangan transportasi massal yang bisa menjangkau banyak wilayah. Nah, itu banyak alternatif yang nanti bisa diidentifikasi dalam different policies can be used either separately or in combination. Different policies atau kebijakan yang berbeda tadi dapat digunakan baik secara personal atau secara langsung ya dalam satu kombinasi. Nah, yang selanjutnya adalah decision rules for benefit cost analysis. Ini nanti bisa dipakai, tapi ingin saya overview saja, saya percepat saja, nanti bisa kita atau dibaca lebih intens. Kita fokus ke cost effectiveness tadi, karena mungkin pendekatan atau kepentingan kita mengambil aspek yang itu. Mungkin yang pertama berkenaan benefit cost analysis. Dalam analisis cost benefit atau pertimbangan untung rugi, biasanya digunakan marginal analysis ya untuk pengambilan keputusan yang sifatnya publik. When quantity can be produced in small units and perfect information exists, we should continue to invest in a project as long as the marginal benefit of the project are greater than its marginal cost. Pendekatan secara kuantitatif dengan marginal analysis ini juga kita kenal di ekonomi ya, pengantar ekonomi ya, mungkin di mikro dalam mempertimbangkan cost benefit pendekatan. Nah, our optimal scale for the project will be where the marginal benefit and marginal cost are equal. Ini misalnya digambarkan ada pertemuan dua kurva ya. Kurva yang pertama berkenaan dengan cost. Cost ini perilakunya tidak linear ya, tetapi mungkin ibaratnya kuadratik atau yang eksponensial. Dan begitu juga dengan perilaku benefitnya. Nah, ini merupakan perilaku yang berbeda. Kalau di dalam diagram ini atau dalam grafik ini kita lihat pertemuan antara unit, semakin banyak unit yang digunakan, semakin di titik adalah unitnya, dolar per unit. Dolar per unit ini berarti biaya per unitnya, cost per unitnya. Nah, kalau di tipikal perilaku marginal cost atau ibaratnya di aspek biayanya, maka kecenderungannya kita bisa melihat kurva yang akan semakin ke kanan itu akan semakin naik dan kenaikannya ya tidak linear ya, tetapi mungkin bisa kuadratik atau yang fungsi-fungsi lain yang bisa bertambah secara cepat. Nah,
Ini kita akan membandingkan mana cost yang menjadi pertimbangan seberapa besar dan mana benefit yang menjadi juga faktor yang mempertemukan. Nah, minimal memang utility yang optimal scale for one project ini dengan asumsinya semua everything well atau asumsinya ya semua tidak diperhitungkan atau hal-hal yang lain ini dianggap tidak urgent dalam pengambilan keputusan. Nah, ini menjadikan titik pertemuan ini merupakan titik di mana pengambilan keputusan yang sifatnya optimal. Karena dari titik inilah kalau misalnya kita pendekatan cost benefit analysis itu, maka titik ini merupakan titik optimal di mana cost-nya ini tidak terlalu besar dan benefit-nya ini juga tidak terlalu kecil. Nah, dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan, tapi secara umum penggunaan pendekatan ini kedua-duanya harus bisa dikuantifikasi, itu yang pertama. Yang kedua, ada tuntutan perfect information, bahwa informasi yang lain itu bisa digali secara free. Semua informasi masuk dan tidak ada yang tertinggal, perfect information. Dan yang ketiga tentu sifatnya rasional tadi. Ideally, when one is choosing how much to spend on each of several policies or program, she should allocate resource so that the marginal benefit for the last dollar spent for one project equals the marginal benefit of the last dollar spent on the others. Ada pertimbangan misalnya di sini dicontohkan di rumus 61 dalam bentuk equation ya atau persamaan. For any three projects X, Y, dan Z, the ideal allocation of fund between the projects would occur when where pertimbangan antara benefit dan cost ini antar project itu bisa equal lah ya, bisa setara. Ini adalah marginal benefit untuk project X dan seterusnya. This is basically the same formula as the utility maximization rule one sees in introduction microeconomic class. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Nah, secara umum prinsipnya seperti itu. Marginal benefit ya, ada marginal benefit dan ada marginal cost. Yang disebut marginal ya berarti nilai tambah tadi. Ada juga non-marginal decision rules, tapi masih dalam konteks information is not complete enough for marginal analysis, it is possible to compare the total or average benefits and costs of a policy using at least 3 different formulas: net benefits, the benefit per cost ratio, and the rate of return. Nah, ketika informasi yang tersedia ini tidak cukup memadai atau tidak perfect tadi, tidak sempurna, maka kita bisa menggunakan pendekatan non-marginal. Pendekatan ini bisa melibatkan 3 komponen, net benefit, keuntungan bersih, benefit per cost ratio, dan rate of return. Net benefit ini diperoleh dari total benefit dikurangi dengan total cost. Terus kemudian benefit per cost ratio ini total benefit per total cost. Dan rate of return itu merupakan rumus dari 100% dikali dengan total benefit dikali dengan total benefit dikurangi total cost per total cost. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan untuk menjadikan kalkulasi ini make sense dan rasional. These measurements are sometimes consistent, but in others, they can produce different ranking for alternative project. Nah, ini hati-hati. Tapi secara umum, cost benefit dengan 3 instrumen ini bisa digunakan apabila tidak terdapat informasi dan kuantifikasi yang mencukupi, ya, sehingga digunakan pendekatan non-marginal. Yang lain nanti bisa di deep learning ya, self deep learning mungkin yang atau group learning. Untuk yang selanjutnya masuk ke benefit and cost using efficiency concept. Maaf juga ini di skip dulu lah. Ini
overall ya ada di mikro lah, secara umum ada di mikro, nanti bisa dibaca dan di-compare dengan penjelasan sebelumnya. Kita masuk ke bagian cost effectiveness analysis. Ini merupakan pendekatan lain yang menjadikan kondisi di mana benefit-nya tidak bisa dikuantifikasi atau tidak memiliki dollar value. For some policies, the benefits of a policy are not directly measured in terms of money, either because no monetary values have been estimated or because the analyst cannot or will not use monetary value to measure the benefit. Weighting a cost and benefit when benefits are not measured in dollars is referred to as cost effectiveness analysis. The primary measurement tool in such studies is the cost per effectiveness. Nah, ada selanjutnya adalah efektivitas biaya. Definisinya, cost effectiveness ratio ini adalah total cost dibagi dengan total non-monetary effect. Nah, kalau tadi harus equal, benefit dan cost itu can be valued, dapat dinilai, dan juga value-nya itu ya tentu dengan dollar measurement. Tetapi ada juga yang benefit-nya tidak harus nyawa yang terselamatkan, atau publik yang tidak tersakiti, atau orang yang terhindar dari malapetaka, atau hal-hal yang sifatnya kekisruhan dan yang semisalnya yang tidak bisa dikuantifikasi dengan uang. The basic decision rule for this formula is to choose the alternative with the lowest cost per unit of effect. Nah, dasar pertimbangannya dari pendekatan ini adalah pilihlah alternatif di mana cost yang terjadi ini paling murah ya, dari unit efek yang digunakan. Cost effectiveness analysis under ideal condition. Cost effectiveness analysis can work reasonably well as a policy tools if it's used to compare policy alternative with either equal total cost or equal total effect. Cost effectiveness analysis dapat dijalankan secara rasional dan baik as a policy tool if it is used to compare policy alternative with either equal total cost or equal total effect. Ini bisa digunakan apabila satuan ukurnya ini sama. Kalau membandingkan berapa nyawa yang terselamatkan, ya biaya untuk penanganan kasus itu satu case dengan case yang lain. Ya, misalnya alternatif misalnya tadi ya ada kasus kecelakaan, mengurangi costnya bagaimana? Misalnya satu melakukan edukasi, terus kemudian yang kedua membuat jalan atau infrastruktur berbasis transportasi massal, ketiga menggunakan tadi biaya atau menghukum atau meningkatkan rate untuk misalnya bagi pengendara di jam-jam tertentu atau yang semisal. Nah, maka harus equal ya. Kalau kasusnya atau pertimbangannya satu adalah pertimbangan nyawa yang diselamatkan, maka ketiganya harus bisa ditunjukkan yang terselamatkan begitu. Atau misalnya tingkat kecelakaan lah misalnya ya. Berarti kecelakaan yang terjadi atau tingkat dari kecelakaan itu kan ada kecelakaan ringan, berat, atau mungkin sampai meninggal. Nah, hal seperti itu harus equal. Tidak bisa terus kemudian yang satu yang meninggal atau terjadinya kecelakaan itu sekian kali atau sekian unit atau sekian kasus misalnya. Tapi yang satu kasusnya atau kesatuannya adalah yang siapa yang terselamatkan. Nah, itu sudah tidak equal lagi. Tidak equal. Sehingga tidak logis. Nah, ini adalah salah satu contoh COPS program. In 1994,
Congress President Clinton's Community Oriented Policing Services (COPS) program, which added 100,000 officer to police department. Di tahun 94 ini ada program yang disebut dengan Community Oriented Policing Services (COPS) program, yang tujuannya adalah menambahkan sekitar 100.000 officers ya atau staff yang nanti akan ditempatkan di Departemen Polisi. Goal can be offering grants to local law enforcement agencies or by opening a national police training center. Nah, asumsikan tujuan ini dapat dicapai dengan memberikan grant kepada local law enforcement agencies. Ada dua pilihan ya, offering grant atau memberikan hibah bantuan bagi penegakan hukum lokal untuk agensi-agensi atau instansi-instansi tertentu, atau opening a national police training center atau membuka pusat pelatihan polisi ya, secara nasional, pusat nasional pelatihan polisi. Salaries and training costs are, ini ada beberapa informasi pilihan tambahan. Gaji dan juga biaya training ini sejumlah 5 miliar dolar, 5 billion dollar for each program. The training center cost, informasi selanjutnya adalah training center cost-nya ini 100 juta untuk membangun dan mengelola pusat training tadi. Ada alternatif yang lain, the grant includes, ada hibah ini mencakup 10 juta dengan harapan waste and fraud and also include 10 million in administrative cost. Nah, dari informasi ini kita tahu ada 5 miliar dolar dari setiap program. Alternatifnya adalah membangun training center seharga atau biayanya 100 juta atau grant yang diberikan sejumlah 10 juta. Nah, dengan asumsi ini total cost dari training center adalah 5 miliar 100 juta. 5,1 kalau digunakan opsi yang pertama ya. Ada 5 miliar ditambah 100 juta tadi. Dan total cost dari hibah tadi adalah miliar 10 juta. Ya. Dari 5 miliar tadi ditambah 10 juta tambah 10 juta. Therefore, the cost per officer, kita akan melihat bagaimana biaya per officernya tadi dengan alternatif pertama. Kalau alternatif pertama berarti 5 miliar 100 juta dibagi dengan 100.000 orang atau 51.000 per training center. Alternatif yang kedua, 5 miliar 20 juta dibagi 100.000 atau 50.200 dolar setiap untuk grantnya. Maka keputusannya kita akan melihat sebesar nilai yang paling kecil ya, yang menjadi pilihan. Dari 50 juta dan 51.000 per officernya tadi untuk alternatif pertama atau 50.200 untuk alternatif kedua per officer. Maka dari pertimbangan ini dipilih opsi yang kedua karena nilainya lebih murah, lebih efisien, lebih efektif dengan tercapai nilai yang sama, dengan tercapai target yang sama dan biaya yang dikeluarkan yang paling minim. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh yang pertama, cost effectiveness under less than ideal condition. If the alternative policies have unequal effect and unequal total cost effectiveness analysis is less reliable as a decision tool. Let's begin with an example, then analyze the limit of this budget. Bisa juga terjadi kondisi di mana informasi yang ada, satuan benefitnya tidak terukur secara moneter, dan yang kedua satuan berkenaan dengan analisisnya ini tidak equal.
Nah, maka bisa terjadi memang keputusan yang sifatnya bias ya, atau ada keterbatasan. Less reliable as a decision tool, karena hal-hal satuan berkenaan dengan komparasi yang tidak sama tadi. Misalnya, as landlord, dia memiliki 50 apartemen yang invest with cockroach ini ya, ada apa namanya, ada terserang ini ya, banyak coro bahasa Jawa apa, kecoa ini. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk menghilangkan ini ya, serangan-serangan serangga tadi, kecoa tadi, yakni spraying dan juga menggunakan perangkat. Alternatif yang pertama, biaya untuk penyemprotan itu $25 per apartemen dan memiliki 80% efektivitas untuk menghilangkan kecoa tadi in any single apartment. Sedangkan opsi yang kedua, setting traps atau menyediakan perangkap seharga $10 per apartemen, tetapi efektivitasnya 40%. Assuming that we measure effectiveness as the number of roach-free apartment, which method should Mr. Landlord use? Dengan pendekatan yang sama, kita bisa menghitung cost effectiveness itu, tapi memang kita lihat bagaimana, apakah ini equal atau tidak. Total dari cost spraying ini adalah $25 tadi per penyemprotan ya, dikalikan dengan 50 apartemen atau misalnya 50 kamar lah misalnya, atau 1.250. Sedangkan untuk memberikan ini ya, trap atau jebakan tadi, total cost yang dikeluarkan adalah 500, 10 kali 50. Untuk opsi yang pertama, efektivitasnya 80%, maka kalau kita lihat 50 dikali 80 sejumlah 40 ruang atau 40 kos-kosan lah ibaratnya. Ini akan terbebas dari kecoa tadi setelah penyemprotan. Atau opsi yang kedua, apabila kita menggunakan perangkap tadi, efektivitasnya adalah 40%, maka besarnya tempat yang akan dibebaskan dengan opsi yang kedua, ini adalah 20 saja, 20 kos-kosan. Karena 50 kali 40%. The cost effectiveness ratio, apabila kita menggunakan cost effectiveness ratio, maka pertingkatan pertama adalah 1.250 total cost dibagi dengan 40. 40 merupakan tingkat kamar atau kos yang terbebas dari kecoa tadi dengan penggunaan opsi pertama. Atau dihasilkan nilai 31,25 ini bug free apartment, berarti $31,25 per kosan yang terbebas dari kecoa tadi. Untuk opsi, sedangkan untuk opsi membuat trap atau perangkap tadi 500 per 20, 500 total cost-nya, 20 ini adalah kos yang terbebas tadi, atau $25 per kos-kosan yang terbebas dari kecoa. Berdasarkan pengukuran tadi, maka trap cost ini less per cost free apartment and more cost effective. Dengan perbandingan cost per unit tadi, maka kita bisa memilih pendekatan kedua atau model yang kedua, yakni menggunakan perangkap sejumlah 25. Karena biayanya cuma $25 per kosan yang terbebas dari kecoa tadi. Nah, lalu apa masalahnya? Problem with cost effectiveness analysis. This type of cost effective problem seems obvious enough, but some important issues are unresolved. First, yang pertama dari contoh kasus yang disampaikan, akan ada 30 kos-kosan tadi yang masih tidak terbebas, masih tidak terbebas dari kecoa ya, karena yang mampu diselesaikan cuma 20 after using traps. Tetapi dengan opsi yang pertama, kalau menggunakan penyemprotan 10 kamar. Also, we have no way
of knowing from cost-effective estimates how much more valuable the apartment will be if they are roads-free, or how that value affects the total benefit of each method. Dan juga kita tidak tahu secara pasti ya perkiraan seberapa besar pertambahan value ya, pertambahan nilai apabila kos-kosan tadi terbebas dari kecoaknya. Kalau yang disemprot mungkin kalkulatif, tetapi nilai tambah apabila satu kamar atau suatu kos-kosan ini bisa dipastikan bebas kecoak, nah itu tidak kalkulatif. It is quite possible that the added value of the extra 20 roads free apartment after spraying will justify the added expense. But we cannot address this issue with cost effectiveness analysis. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan pendekatan cost effectiveness dari kasus yang tidak equal, kita bisa melihat kalau yang opsi pertama dipilih meskipun murah, tapi 30 yang masih tidak bebas kecoak kamarnya. Kalau pendekatan yang pertama, dia hanya 10, maka bisa jadi kalkulasinya sebetulnya ada nilai tambah atau nilai lebih dengan pendekatan pertama meskipun agak mahal. Yakni apa? Ada 20 kamar yang terbebas dari kecoak tadi dengan pendekatan yang pertama. Nah ini yang juga menjadi pilihan juga atau menjadi bahan pertimbangan juga. Nah ini kan kalau kita lihat kita akan mengeluarkan $25 per kamar terbebas tadi dengan pendekatan kedua, tapi akan menyisakan 30 kamar yang belum atau yang masih ada kecoaknya. Kalau 31 per kamar yang terbebas tadi, kita hanya menyisakan 10-nya. Nah, kemungkinan bisa juga pendekatannya adalah bahwa selisih antara 30 dan 10 yang belum terbebas dengan dua komparasi tadi, bisa saja orang mengatakan pendekatan pertama tujuannya lebih baik. Kenapa? Karena dia ada value-nya membebaskan 20 lagi. 20 yang tidak perlu dikali dengan ini. Meskipun misalnya ya, kita akan opsi pertama, opsi kedua dengan perangkap yang tetap kita gunakan. Kita menggunakan kalkulasi $25 per kamar, maka tentu kita akan menambah biaya untuk membebaskan 20 kamar agar menyamai misalnya opsi yang pertama yang hanya sekedar menyisakan 10 kamar. Nah, ini hal-hal yang sifatnya sangat ini juga ya, sangat terbatas ya penggunaan cost effectiveness ini apabila tidak equal tadi. Baik, opsi yang lain nanti bisa kita pelajari lebih detail berkenaan dengan bagaimana kalkulasi secara pendekatan ekonomi. Nah, untuk yang cost effectiveness ini kita bisa menggunakan pendekatan ini tadi yang membandingkan ya ada dua kondisi apabila cost benefitnya secara total tidak dollar value, tidak berbasis perhitungan dolar. Salah satunya mungkin unit-unit successful atau mungkin problem solve yang masalah-masalah yang tertangani atau hal-hal yang sifatnya tidak mungkin dikonfirmasi ke dolar, tidak mungkin konversi ke rupiah. Nah, atau yang kedua, kalaupun menggunakan itu tetapi tidak equal ya tetap bisa digunakan cost effectiveness ini, tetapi ada keterbatasan. Nah, mungkin itu hal yang kita pelajari di sesi ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran penerapan ini di sektor publik maupun pemerintah. Nah, karena kalkulasi sendiri ya dalam untuk pertimbangan cost effectiveness. Baik, yang lain nanti bisa secara berkelompok ataupun secara terpisah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.